Kita semua tahu ya, terkadang momen yang paling dalam itu justru datangnya bukan pas lagi rame-rame, tapi pas kita lagi sendiri di dalam sunyi. Nah, kali ini kita akan coba renungkan bareng-bareng soal kekuatan ibadah yang nggak kelihatan, makna di balik hening, dan kenapa justru konsistensi di saat nggak ada yang lihat itu mungkin jadi bentuk pengabdian yang paling murni. Oke, cerita ini kita mulai dari sini, hari ke-23. Ini bukan cuma angka di kalender ya. Anggap aja ini sebuah titik di mana perjalanan spiritual seseorang itu udah mulai makin mendalam, udah jauh dari euforia di awal-awal. Dan perjalanannya ini nggak berhenti, terus berjalan, udah masuk ke fase 10 malam terakhir. Di sini tuh ada sebuah ritme, sebuah komitmen yang diuji sama waktu. Bukan lagi sama perasaan yang naik turun sesaat. Nah, disinilah kita ketemu sama sebuah kejujuran. Sebuah pengakuan kalau dalam perjalanan panjang kayak gini ya, nggak setiap malam bakal terasa wah atau magis gitu. Ada malam-malam yang terasa biasa aja. Betul kan? Pengalaman spiritual itu nggak harus selalu drama, nggak melulu ada tangis yang pecah atau rasa haru yang meluap-luap. Dan itu ya manusiawi banget. Dan di sini kita menemukan sebuah pemikiran yang menarik. Gimana kalau maknanya itu justru bukan ada di perasaan-perasaan yang luar biasa itu, gimana kalau ada di hal lain? Yuk, kita mulai dari gagasan yang pertama, ibadah yang tidak terlihat, di mana nilai yang sebenarnya itu seringkali tersembunyi, jauh dari pandangan orang lain. Sadar nggak, makin dalam perjalanan kita, fokusnya tuh bergeser dari yang tadinya mungkin pengen dilihat orang, pengen dapat pengakuan, kok lama-lama jadi hubungan yang sifatnya internal banget, sangat personal. Nah, lihat deh perbandingan ini. Menarik banget kan? Di satu sisi, ada ibadah yang seolah-olah jadi tontonan. Diumumkan, disaksikan, ya jatuhnya jadi kayak performa. Tapi di sisi lain, ada ibadah yang benar-benar personal, pribadi, dan tulus. Jadi, poin utamanya adalah, perjalanan spiritual ini pada akhirnya akan membawa kita ke sebuah keintiman yang mendalam. Sebuah fase di mana kehadiran atau penilaian orang lain itu udah nggak relevan lagi. Oke, kita lanjut ya. Ngomongin soal privasi tadi, ini nyambung banget sama gimana kita memandang konsep kesunyian itu sendiri. Ini dia nih yang perlu kita garis bawahi. Sunyi itu bukan berarti hampa, bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, sunyi itu adalah sebuah ruang. Sebuah ruang yang punya tujuan. Ruang untuk apa? Nah, ini dia. Sunyi itu jadi ruang untuk kita bisa jujur sejujur-jujurnya. Ruang untuk mengakui kelemahan kita tanpa takut dihakimi. Dan jadi ruang untuk kita bicara, berkeluh kesah, tanpa perlu didengar siapapun. Dan ternyata sering banget kan, momen-momen kita yang paling otentik, yang paling tulus, itu justru munculnya pas kita lagi sendirian, tanpa ada penonton sama sekali. Ini semua jadi bikin kita bertanya-tanya sama ekspektasi kita sendiri. Momen yang bermakna tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apa harus selalu yang luar biasa? Ternyata nilai sesungguhnya itu bukan di dramanya, tapi di dedikasi yang tenang dan konsisten. Saat kita tetap hadir, meskipun nggak ada sorotan, nggak ada emosi yang meledak-ledak, kita tetap melakukannya hanya karena kita tahu ini penting. Dan semua perenungan ini akhirnya membawa kita ke sebuah cermin. Sebuah tantangan yang sangat personal, langsung ke niat kita masing-masing. Coba kita jujur tanya ke diri sendiri. Kalau seandainya nggak ada satu orang pun yang lihat, apa kita masih akan melakukan hal yang sama? Dan pertanyaan lanjutannya, kalau nggak ada yang memuji, nggak ada yang kasih likes atau validasi apapun, apa kita masih akan tetap konsisten melakukannya? Jadi, apa sebetulnya inti dari semua ini? Jawabannya adalah kedekatan yang sejati itu ternyata nggak selalu ramai. Kedekatan itu nggak butuh panggung, nggak butuh penonton biar terasa nyata. Malah sebaliknya, seringkali ia kita temukan dalam sunyi yang paling personal, di mana cuma ada kita dan dia. Dan rasanya itu tenang, damai yang cuma bisa dirasakan dari dalam. Dan ia begitu dalam, menyentuh bagian paling murni dari diri kita, jauh dari segala hiruk-pikuk penilaian dunia. Dan pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Cuma kita sendiri yang tahu. Cuma kita sendiri yang bisa mengukur seberapa jujur malam ini, seberapa tulus percakapan rahasia kita di dalam sunyi.